Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa ya. Ini akhir tahun. Bagaimana mengajukan pertanyaan yang membuat closing akan jauh terjadi bisa lebih cepat? Simak sharing kita hari ini sampai selesai. Elmer Wheeler menguji 105.000 kalimat untuk 5.000 produk. Seperti itu loh, industri marketing begitu pentingnya sehingga hanya untuk masalah pertanyaan dan pernyataan saja itu mereka mengalokasikan dana yang cukup besar untuk melakukan riset tentang pertanyaan. Bagaimana mengajukan pertanyaan yang efektif? Nomor 1. Gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan, bukan jawaban ya atau tidak. Bila Anda memberi pertanyaan yang dapat dijawab ya atau tidak, maka kemungkinan besar prospek Anda akan menjawab tidak. Apakah Anda tertarik dengan asuransi? Ya atau tidak? Ya, bisa saja mereka akan bilang tidak. Anda mau apa tidak punya polis asuransi? Ya atau tidak? Ya tidak. Dengan mengajukan pertanyaan tertutup, itu akan bisa membuat peluang closing Anda akan menjadi menyempit, bahkan bisa hilang. Jadi, gunakan pertanyaan yang terbuka pada saat sesi sebelum closing. Seperti sesi handling objection. Misalnya, Anda boleh tanyakan begini, Pak, setelah saya ngobrol panjang dengan Bapak tentang kita punya program bagus, hal positif apa yang bisa Anda simpulkan dari obrolan kita? Atau contoh yang kedua, Bu, anak Anda kan 3, masih kecil-kecil, apalagi Ibu seorang janda. Mulai muncul. Kira-kira jika Anda tidak lagi bekerja dan income-nya mengalami stop, bisa Anda ceritakan bagaimana nasib anak Anda dan keluarga Anda kelak. Atau yang ketiga, jika ada orang yang menolak punya polis, tapi mereka sudah punya banyak polis, menurut Anda mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa mereka memiliki polis meskipun harus mengeluarkan uang? Itu contoh pertanyaan terbuka yang membutuhkan penjelasan panjang kali lebar. Ini contoh penjual produk perawatan kulit yang pernah saya jumpai di mall di daerah Surabaya. Saat lewat dan terjadi ada adu pandang antara orang yang lewat, dan begitu sesaat mata ketemu mata beradu, langsung penjual produk kecantikan itu mengajukan pertanyaan. Boleh saya lihat tangan Anda? Kalau Anda ditanya seperti itu, kira-kira apa jawaban Anda? Ya, rupanya sales ini hebat ya. Dia bukan tanya seperti itu. Dia melanjutkan dengan pertanyaan yang tidak bisa ditolak. Dia bilang begini, boleh saya lihat tangan Anda sebentar? Seberapa lembut tangan Anda? Wah, repot ambek buta terong ya. Kata survei, wanita yang sukses itu tangannya rata-rata lembut. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Masihkah Anda menolak? Ya, daripada Anda dianggap wanita yang tidak sukses, ya lebih baik tangan Anda kasihin. Pertanyaan kedua, tanyakan yang mana bukan apa. Ini adalah cukup menarik bagi saya. Dan para mentor pemasaran itu umumnya akan menyarankan agen asuransi untuk mengajukan pilihan 2 hal. Apa tujuannya? Agar mengarahkan mereka untuk bertindak pada langkah selanjutnya. Misalnya, kita akan bertemu hari Jumat atau hari Rabu. Itu akan terasa lebih kuat dibandingkan dengan mengatakan kita bertemu hari Jumat. Contoh lain, Anda ingin proteksi besar di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar. Rencana proteksi itu untuk melindungi anak dan istri atau untuk melindungi aset atau utang Anda? Mana yang mau Anda dahulukan?
Lebih baik dia menjawab atas pilihan yang kita ajukan daripada tidak menetapkan langkah selanjutnya. Ingat ya, proses bertanya akan efektif setelah Anda melakukan fact-finding dan melakukan presentasi. Ayo teman-teman, silakan Anda ajukan contoh pertanyaan seperti ini. Bisa via chat atau via video. Pertanyaan yang ketiga, gunakan pertanyaan yang berorientasi ke dalam. Ketika Anda meminta seseorang untuk membayangkan atau mengingat sesuatu, Anda sesungguhnya mengirimkan gelombang energi menuju level transinternal. Anda mengajukan permintaan dalam bentuk bertanya. Anda meminta mereka membayangkan atau merasakan. Ini akan sangat efektif. Contoh, coba Anda bayangkan. Tak lambemu iki, Mang. Jika Anda memiliki warisan setiap anak sebesar 1 miliar rupiah, kira-kira bisa nggak dibayangkan raut wajah istri Anda? Kira-kira apa yang akan Anda dengar dari anak-anak Anda saat mereka berdoa karena kehilangan Anda? Boleh nggak saya tahu? Tidak mau ini. Contoh lain, ini adalah bagaimana agar agen kita itu menjadi lebih semangat. Bisa Anda bayangkan Mas, jika pada tanggal 14 November nanti, terus Anda datang di sebuah seminar, ada yang memanggil-manggil nama Anda sebagai orang yang berprestasi, sebagai bisnis partner. Kon iki jari sapa? Kira-kira apa yang Anda lihat? Apa yang kamu rasakan? Apakah momen itu berarti buat kamu? Mengapa? Contoh yang lain. Bapak, mari kita buat skala antara skala 1 dan skala 10. Pada skala berapa Anda mengharapkan properti Anda tetap menjadi milik Anda? Itu bisa menjadi satu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan yang akan mengarahkan kita kepada closing. Pertanyaan keempat, buat jaminan yang tidak biasa. Contoh di dalam mengajukan jaminan. Ini contohnya. Gunakan prinsip-prinsip di dalam buku ini selama 6 bulan. Bila Anda tidak menyaksikan peningkatan bisnis sebesar 50%, maka kami akan mengembalikan uang Anda 100%. Contoh ini bisa Anda gunakan di sesi live today atau saat Anda ketemu dengan seorang nasabah. Di dunia asuransi diberikan yang namanya garansi. Bapak dan Ibu masuk sekarang, kita akan berusaha, moga-moga case Anda disetujui. Kalau ternyata tidak disetujui, maka garansi uang Anda akan kembali 100%. Pertanyaan yang kelima, beri pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Aneh ya? Contohnya, saya punya 3 kata yang dapat membuat Anda menyerahkan semua uang Anda kepada saya. Kira-kira kalau saya ngomong gitu apa dampaknya? Semua orang mendengarkan kata itu akan berhenti sesaat. Mereka akan tertegun, pikiran mereka akan sibuk menebak apa ketiga kata itu. Hal ini sama saja dengan kekuatan pertanyaan yang diajukan dengan ringan. Tidak ada orang yang peduli dengan jawabannya. Tetapi kenyataannya, begitu dia menyadari bahwa dia tidak tahu, maka akan membuat dia menjadi tersadar dan membuat dia akhirnya mendengarkan kata-kata itu. Pertanyaan yang keenam, beri pertanyaan yang sulit dipercaya. Ini jenis pertanyaan yang bullshit. Internet hancur tadi malam. Bisnis saya hancur tadi malam. Sapi ningrat telah ditemukan. Bayi melahirkan miliarder kaya raya. Jika bisnis saya hancur, bisnis saya hilang, terbakar habis tak bersisa, musnah. Anda pada saat situasi yang tepat untuk membayangkan bagaimana seharusnya bisnis Anda di dalam dunia yang ideal. Bagaimana Anda akan membangun bisnis Anda? Inilah pentingnya narasi yang dikembangkan melalui sebuah riset. Dalam membimbing tim, maka kata dan pernyataan menjadi sangat penting untuk mempengaruhi cara berpikir orang yang kita bimbing. Mari kita perhatikan kembali goals kita, khususnya di akhir tahun seperti ini. Maka saran saya sebagai mentor virtual Anda,
Lupakan sementara segala teknik dan jurus. Fokus pada hasil. Lakukan segala hal selama tidak melanggar aturan, dibenarkan oleh hasrat Anda untuk sukses, dan Anda yakin tentu hasilnya akan memuaskan. Anda boleh memperbaiki hasil closing Anda di akhir tahun ini dengan melakukan follow up dan pendekatan dengan benar di awal tahun nanti. Kadangkala menarik seseorang untuk mengambil keputusan di akhir tahun bisa menyebabkan iritasi kejiwaan bagi prospek Anda yang peka dan mengerti tentang siklus pemasaran. Tetapi jangan khawatir, dengan tindakan membabi buta, dengan jurus mabuk, tendangan tanpa aturan di akhir tahun ini akan menimbulkan masalah. Tidak usah khawatir. Mengapa? Karena asuransi adalah produk unik yang meminta Anda untuk menarik nasabah kita agar mereka bersedia melindungi keluarganya. Seandainya Anda dianggap terlalu menekan nasabah itu untuk mengeluarkan uangnya, pahamilah bahwa manfaat warisan dan santunan dana tunai yang nilainya puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah itu akan diterima oleh keluarganya. Anda mau saya paksa untuk menjadi kaya? Anda mau saya paksa untuk menerima uang 1 miliar tanpa risiko? Maukah Anda menerima warisan dana tunai 10 miliar dari orang tua Anda yang baru saja tutup usia? Apa yang Anda katakan kepada agen asuransi saat Anda menerima uangnya? Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun dan gunakan masker, serta jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.